Ya, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan dulu, nama saya Khairunisa. Kita akan belajar mengenai biologi untuk kelas 11. Sebelum itu, kita lihat dulu ya apa yang akan kita pelajari di pertemuan kita kali ini. Kita saksikan video terlebih dahulu, karena materi yang akan kita bahas itu sedang berhubungan dengan hal yang sangat booming pada saat ini. Silahkan cek videonya. Pemirsa, dunia sedang diserang dengan virus corona. Virus ini menyerang tanpa batasan usia. Laporan terbaru menyebutkan bahwa ada bayi berusia 30 jam yang juga terserang infeksi virus ini. Kita sehari-hari kita bekerja atau anak-anak misalnya ke sekolah pasti stres. Terus kemudian kalau orang bekerja ya pasti karena ada deadline ya. Jadi tidak bisa kemudian hanya menggunakan masker, tapi juga harus meningkatkan imunitas tubuh. Siap, iya. Oke, apa harus. saja yang harus dilakukan itu berarti? Ya makan sehat pasti ya. Makan sehat berarti makan yang cukup dan tidak kebanyakan, dan tapi mengandung zat-zat antioksidan yang berwarna-warni. Oke, berarti buah dan sayur utama. Buah pasti. Di samping itu olahraga harus olahraga dan teman-temannya dan lain. Apalagi anak-anak yang usia sekolah. Usia sekolah itu reservoir daripada semua patogen ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, gurunya kadang-kadang juga sibuk untuk memperhatikan anak-anaknya satu persatu, sehingga kita memastikan bahwa kalau misalnya dia ditambahin dengan les ini les itu ya, biasanya kan belajar itu dengan deadline dan lain-lain, sehingga kita meningkatkan imun sistemnya lebih kuat lagi justru anak-anak. Karena begitu nanti anak-anak imun sistemnya rendah, dia rentan terhadap penyakit, dia rentan mendapatkan virus, bakteri dan lain-lain, apalagi ini, dan dia membawa ke kondisi ke ruangan rumah tangga, ke dalam keluarga tersebut. Dia bisa menjadi reservoir dari sekolahan menuju ke orang tua. Apalagi kalau orang tua stres dan lain-lain, imun sistemnya nggak kuat lagi, nggak di boost up dengan imunomodulator seperti misalnya Stimuno sekarang ini ya. Stimuno itu baik sekali karena dia imunomodulator yang meningkatkan B-cell, T-cell, dan makrofag. Tapi itu ketika sakit saja, ketika anak saya sakit, atau sekarang ini setiap hari anak saya juga harus ditingkatkan imunnya dengan imun booster seperti itu? Sebetulnya harus setiap hari. Jadi gini, karena kita ini tidak tahu ya. Kalau dalam keadaan biasa, itu pun kita harus waspada terhadap virus-virus mau bakteri yang bisa masuk. Tapi saat ini dalam keadaan yang luar biasa. Ini adalah pandemik seluruh dunia. Kita WHO menyatakan sudah keadaan darurat soalnya, pemirsa. Iya, betul. Bisa terjadi kita di Indonesia, di Jakarta, bisa aja, kapan saja bisa. Oke. Jadi berarti kemudian kita harus meningkatkan yang pertama diri kita sendiri. Pasti. Kemudian anak-anak kita, lingkungan sekitar juga. Kita jaga diri kita itu juga jadi penting, tapi juga kita sama-sama menjaga lingkungan. Terima kasih. Nah, setelah melihat dari video tersebut, kira-kira sudah tahu apa belum apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini? Bukan mengenai virus ya. Ya benar, kita akan mempelajari mengenai sistem imun. Kita akan belajar mengenai KD 3.14, yaitu menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Nah, tujuan dari pembelajaran ini kita harus memahami prinsip-prinsip sistem imun pada manusia. Kemudian siswa juga dapat menjelaskan sistem imun pada manusia. Kemudian menjelaskan tentang antigen dan juga antibodi, menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh, dan menjelaskan gangguan pada sistem imun pada manusia. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kita ketahui apa itu sistem imun. Jadi, sistem imun adalah sistem yang membentuk kekebalan tubuh dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, benda asing di sini biasa kita sebut dengan patogen, di mana patogen ini yang dapat menyebabkan tubuh kita sakit, seperti saat kita pilek, seperti itu ya. Kemudian kalau kita mengetahui dari pengertian sistem imun itu apa, tentu kita akan mengetahui fungsi dari sistem imun itu. Fungsi sistem imun itu yang pertama adalah pembentuk kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua yaitu penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh.
Kemudian yang ketiga, pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi dan patogen yang membahayakan. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh kita. Nah, dari sistem imun itu akan membentuk beberapa lapisan pertahanan tubuh di dalam kita. Jadi, kesatuan dari tentara-tentara yang menjaga tubuh kita itu akan membentuk beberapa lapisan, di mana ada lapisan pertama, lapisan kedua, dan juga lapisan ketiga. Nah, kekebalan yang ada di dalam tubuh kita itu dibentuk dengan secara kekebalan bawaan dan juga kekebalan adaptif, di mana kekebalan bawaan ini sudah ada sejak kita lahir, di mana kekebalan bawaan itu akan melakukan respon imun non-spesifik dalam waktu yang cepat. Kenapa dalam waktu yang cepat? Karena di sini tidak akan membeda-bedakan terhadap benda asing yang masuk, seperti itu. Atau dalam kata lain, non-spesifik ini dalam artian umum. Kemudian yang kedua ada kekebalan adaptif, di mana kekebalan ini didapatkan dari pengenalan tubuh terhadap antigen. Kekebalan adaptif itu akan melakukan respon imun spesifik dalam waktu yang lambat. Nah, respon imun itu apa? Respon imun itu adalah cara tubuh kita merespon masuknya antigen itu ke dalam tubuh. Nah, tadi kan disebutkan kalau kekebalan bawaan itu akan melakukan respon imun non-spesifik. Nah, respon imun non-spesifik ini terjadi pada lapisan pertama dan juga lapisan kedua. Nah, di sini komponen apa saja sih tubuh kita yang berperan dalam lapisan pertama dan juga lapisan kedua ini yang akan melakukan respon imun non-spesifik? Nah, komponen-komponen tersebut ada kulit, kemudian ada membran mukosa, kemudian ada bakteri alami apatogen, ada sel fagosit, kemudian ada inflamasi, ada protein antimikroba, dan juga sel natural killer atau biasa disebut dengan NK. Komponen-komponen tadi berperan dalam lapisan pertama, itu contohnya kalau kulit itu tersusun atas keratin. Nah, itu akan susah ditembus oleh antigen. Selain itu juga ada rambut atau silia yang terdapat pada saluran pernafasan. Jadi contohnya saat kita pilek itu kita akan mengeluarkan lendir atau yang biasa kita sebut dengan ingus, maaf ya. Nah, itu sebenarnya itu adalah respon dari tubuh kita saat ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada membran mukosa. Membran mukosa itu akan menghasilkan enzim lisozim yang dapat mengkatalis penghancuran antigen yang masuk ke dalam tubuh, di mana enzim lisozim ini terkandung dalam sekret minyak dan keringat, kemudian sekret air mata, ludah, dan juga lendir. Kemudian bakteri alami itu pada tubuh manusia itu hidup berbagai macam bakteri. Bakteri alami yang sebenarnya bersifat apatogen. Nah, bakteri alami itu akan menghambat perkembangan bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh karena bakteri ini akan melawan. Kemudian ada sel fagosit. Sel fagosit itu terdiri dari neutrofil, monosit, dan juga makrofag. Sel fagosit itu akan menghancurkan antigen terhadap antigen dengan mekanisme fagositosis. Kemudian ada protein antimikroba atau biasa disebut dengan komplemen. Nah, itu adalah protein yang dihasilkan oleh hati dan mengalir dalam darah. Protein antimikroba itu menempel pada membran sel mikroba agar
sel asing itu mengalami lisis atau biasa disebut dengan apoptosis, atau juga sel fagosit itu mudah mengenali mikroba, kemudian juga dapat merangsang fagosit untuk lebih aktif. Itulah kenapa antimikroba ini akan menempel pada membran sel mikroba. Kemudian komponen selanjutnya ada interferon. Itu adalah protein yang dihasilkan sel tubuh yang diserang virus. Interferon itu berfungsi memperingatkan sel lain di sekitarnya akan bahaya suatu antigen. Interferon itu mampu menghambat jumlah sel yang terinfeksi karena mengubah sel di sekitarnya menjadi tidak dikenali oleh antigen. Nah, kemudian sel NK atau natural killer ya, itu adalah sebenarnya leukosit yang berjaga di sistem peredaran darah dan juga limfatik. Jadi ada di seluruh tubuh kita. Sel ini akan mampu melisis sel kanker dan sel terinfeksi virus. Kemudian inflamasi itu peradangan jaringan yang merupakan reaksi cepat terhadap kerusakan. Jadi saat inflamasi itu fungsinya untuk membunuh antigen yang masuk, kemudian mencegah penyebaran infeksi dan juga mempercepat proses penyembuhan. Nah, kinerja dari respon imun non-spesifik itu seperti apa? Yang pertama itu jaringan yang terluka itu akan mengirim sinyal melalui pembentukan histamin dan kemokin. Kemudian histamin itu akan menyebabkan vasodilatasi dan menyebabkan plasma darah, trombosit, dan protein antimikroba itu dilepas ke jaringan. Kemudian, kemokin itu akan memanggil neutrofil dan monosit lebih banyak dari peredaran darah untuk melakukan fagositosis. Tadi sudah disebutkan mengenai antigen-antigen. Sekarang kita pelajari mengenai antigen dan antibodi. Jadi, antigen itu adalah segala bentuk molekul yang dianggap oleh tubuh itu sebagai benda asing. Nah, benda asing atau tidaknya itu yang masuk ke dalam tubuh itu akan dapat diketahui oleh limfosit yang dapat diketahui itu melalui protein penanda yang disebut dengan MHC, di mana molekul MHC itu adalah protein yang terdapat pada membran sel di tubuh yang dianggap tidak asing. Nah, suatu antigen yang tidak mengandung molekul MHC maka akan dianggap asing. MHC itu memiliki beberapa macam, yaitu MHC kelas 1 dan juga MHC kelas 2. MHC kelas 1 itu ditemukan di sel-sel tubuh, kecuali di eritrosit. Kemudian MHC kelas 2 itu ditemukan di sel limfosit T, limfosit B, dan juga makrofag. Limfosit itu dapat mengenali antigen karena dapat berikatan pada epitop antigen. Secara umum, antigen spesifik limfosit itu adalah limfosit B dan juga limfosit T. Di mana limfosit B itu reseptornya itu dapat mengenali antigen uniseluler atau prokaryotik, misalnya seperti virus dan bakteri. Sedangkan limfosit T itu reseptornya dapat mengenali antigen multiseluler atau eukaryotik seperti jamur, cacing parasit, darah transfusi, sel, dan atau organ transplantasi. Kemudian, apa itu antibodi? Jadi antibodi itu adalah protein yang menempel pada limfosit B dan dapat mengenali antigen spesifik. Antibodi disebut juga dengan imunoglobin atau disingkat dengan IG karena mengandung protein Y globulin. Nah, antibodi itu memiliki beberapa kelas, yaitu ada IgM, IgA, IgG, IgD, dan juga IgE. Di mana IgM itu terletak pada permukaan sel B dan berfungsi sebagai reseptor sel B, respon imun awal, aglutinasi, dan netralisasi. Kemudian IgA itu terletak pada ASI, kemudian air mata, ludah,
lendir, di mana fungsinya sebagai pembentuk kekebalan pasif bayi, aglutinasi, dan netralisasi. Kemudian IgG itu terletak pada jaringan darah dan berfungsi sebagai respon imun antigen yang sama. Kemudian ada IgD, itu terletak pada permukaan sel B dan berfungsi sebagai reseptor sel B, meningkatkan pembelahan sel B. Kemudian ada IgE, itu terletak pada jaringan, di mana fungsinya itu sebagai reaksi alergi, aktivasi histamin dari basofil dan sel tiang. Nah, tadi ada aglutinasi, netralisasi, itu sebenarnya apa? Itu adalah reaksi dari adanya antigen dan antibodi, di mana yang pertama aglutinasi itu adalah penggumpalan antigen. Jadi antigen yang masuk itu akan digumpalkan. Kemudian netralisasi itu adalah penetralan toksin yang dihasilkan oleh antigen. Jadi misalkan antigen itu mengeluarkan toksin, itu dinetralkan agar tidak berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian ada reaksi yang lain, yaitu opsonisasi atau penandaan patogen. Nah, di situ ada sel terinfeksi oleh protein komplement sebagai sinyal kimiawi. Kemudian ada fagositosis, itu penghancuran patogen atau sel terinfeksi. Jadi patogen yang masuk itu akan dihancurkan. Sekarang kita pelajari mengenai kekebalan yang dibentuk secara adaptif. Jadi kekebalan ini adalah kekebalan yang dibentuk tubuh setelah mengenali suatu antigen dan melakukan respon imun spesifik dalam waktu yang lambat. Jadi kekebalan ini akan dibentuk setelah patogen itu dapat menembus lapisan yang kedua atau dia berhasil melewati lapisan kedua. Jadi dia masuk pada lapisan ketiga. Jadi di sini yang terjadi adalah respon imun spesifik, di mana patogen itu akan dikenali. Seperti itu. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Nah, komponen-komponen apa saja yang terdapat pada lapisan ketiga ini yang akan melakukan respon imun spesifik? Itu adalah sel-sel limfosit B dan sel-sel limfosit T, di mana kekebalan adaptif ini masih dibagi lagi, yaitu ada kekebalan humoral dan kekebalan diperantarai oleh sel. Nah, kekebalan humoral itu dibentuk dari pembentukan antibodi oleh sel limfosit B, di mana fragmen antigen yang telah difagositosis itu tidak dicerna oleh fagosit, tetapi fragmen tersebut kemudian ditampilkan pada sel fagosit untuk diambil pesannya oleh sel T helper melalui molekul MHC kelas 2. Kemudian pesan mengenai fragmen antigen itu kemudian dikirimkan oleh sel T helper kepada sel B. Kemudian sel-sel limfosit B itu akan membentuk kekebalan humoral dengan membelah diri. Nah, macam-macam dari sel limfosit B itu ada sel B plasma, sel B memori, dan sel B pembelah. Sel B plasma itu mensekresikan antibodi, sedangkan sel B memori itu akan mengingat antigen spesifik yang pernah menyerang tubuh. Kemudian sel B pembelah itu menambah jumlah sel-sel limfosit B dari pembelahannya. Kemudian respon imun pada kekebalan humoral itu dibagi lagi menjadi respon imun primer dan respon imun sekunder, di mana respon imun primer itu dilakukan dengan aktivasi sel B ke tempat yang terinfeksi, lalu akan membentuk populasi atau klon dan mensekresikan antibodi bersama-sama, kemudian mati ketika infeksi berakhir. Kemudian respon imun sekunder itu dilakukan sewaktu infeksi ulang dengan aktivasi satu sel B memori yang membentuk klon dan mensekresikan antibodi spesifik secara bersama-sama. Kemudian tadi ada kekebalan diperantarai oleh sel. Nah, di sini itu
dibentuk dari mekanisme penghancuran antigen oleh sel limfosit T, di mana antigen yang lolos dari sel fagosit itu akan difagositosis oleh sel-sel tubuh. Kemudian fragmen yang telah difagositosis tidak dicerna oleh sel-sel tubuh, melainkan akan ditampilkan pada sel tubuh untuk diambil pesannya oleh sel T sitotoksik melalui molekul MHC kelas 1. Sedangkan tadi yang kekebalan humoral itu melalui molekul MHC kelas 2. Nah, sel limfosit T itu akan membentuk kekebalan di perantarai sel dengan cara melisis sel tubuh yang diserang sehingga mengalami apoptosis. Kekebalan ini tidak akan menghasilkan antibodi. Sel limfosit T itu juga memiliki beberapa macam, yaitu ada sel T memory, sel T helper, sel T killer, dan juga sel T suppressor. Di mana sel T memory itu diprogram untuk mengingat dan mengenali antigen spesifik apabila menyerang tubuh sewaktu-waktu. Kemudian sel T helper itu akan mengontrol pembelahan sel B, pembentukan antibodi, dan aktivasi sel T. Kemudian sel T killer atau sitotoksik. Nah, itu akan melisis sel tubuh yang diserang oleh antigen. Kemudian ada sel T suppressor, itu menurunkan respon imun yang lebih dari cukup. Nah, respon imun pada kekebalan di perantarai sel ini juga ada respon imun primer dan sekunder yang dilakukan oleh limfosit T, sama dengan cara yang dilakukan oleh sel limfosit B, namun tidak menggunakan antibodi. Bedanya di penggunaan antibodinya. Selain kekebalan humoral dan kekebalan di perantarai sel, itu kita juga mengenal kekebalan aktif dan pasif. Di mana kekebalan aktif itu adalah kekebalan yang dikembangkan oleh tubuh sendiri. Kemudian kekebalan pasif itu yang dibuat pada tubuh organisme lain. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya pada ingatan imunologis itu, di mana kekebalan aktif dapat mengingat, sedangkan pasif itu tidak dapat mengingat. Kemudian kalau contohnya itu pada kekebalan aktif, antibodi yang dibentuk setelah infeksi, sedangkan pada kekebalan pasif itu antibodi dari ibu saat dalam kandungan. Kemudian contoh buatan itu ada vaksinasi atau imunisasi pada kekebalan aktif dan penyuntikan antibodi dari luar untuk kekebalan pasif. Nah, vaksinasi atau imunisasi itu adalah pemberian vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh. Jadi sebenarnya yang dimasukkan ke dalam tubuh itu adalah virus yang sudah dilemahkan atau sudah tidak berbahaya bagi tubuh kita, melainkan justru menjadi virus yang bermanfaat. Nah, vaksin itu antigen yang telah lemah, bahasanya seperti itu, atau hilang patogenitasnya dan dapat merangsang ingatan imunologis dan antibodi secara alami. Vaksin itu dibuat dari berbagai macam, ada dari mikroorganisme yang dimatikan, ada dari strain antigen yang dilemahkan, ada dari strain antigen yang hilang patogenitasnya karena diisolasi, ada fragmen antigen yang direkayasa genetik, kemudian ada dari toksin antigen yang dimodifikasi, contohnya seperti pada vaksin difteri dan tetanus. Setelah kita mempelajari antigen, antibodi, itu kita tadi mengenai aglutinasi. Nah, dari sini akhirnya kita dapat mempelajari mengenai penggolongan darah, di mana penggolongan darah itu dapat didasarkan pada sistem ABO dan juga sistem resus, di mana sistem ABO inilah yang dipengaruhi oleh faktor antigen dan antibodi darah, sedangkan sistem resus itu dipengaruhi faktor antigen protein resus. Kita mengenal istilah mengenai agglutinogen dan agglutinin.
Agglutinogen itu adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit, sedangkan agglutinin itu adalah antibodi yang terdapat pada plasma darah yang akan bereaksi dengan agglutinogen yang berbeda dari agglutinogen yang terdapat pada darah itu. Nah, hal ini yang menyebabkan adanya agglutinasi tersebut. Dari adanya agglutinasi ini, penggolongan darah dengan sistem ABO, apabila ada antigen A dan antibodi anti B, itu golongan darahnya menjadi A. Sedangkan antigennya B, kemudian antibodinya anti A, maka golongan darahnya B. Kemudian jika antigennya AB dan antibodinya tidak ada, maka golongan darahnya menjadi AB. Sedangkan tidak memiliki antigen dan antibodinya memiliki anti A dan anti B, maka golongan darahnya menjadi golongan darah O. Golongan darah dengan sistem resus itu ada faktor resus plus dan faktor resus negatif. Nah, dalam penggolongan darah itu biasanya kita mengenal mengenai donor universal dan resipien universal. Yang kita ketahui seperti donor universal itu adalah golongan darah O karena dapat memberikan darahnya ke seluruh golongan darah, sedangkan resipien universal itu adalah golongan darah AB karena dapat menerima darah dari seluruh golongan darah. Tapi pada kenyataannya sekarang itu transfusi darah dari golongan darah itu udah berbeda, sangat dihindari ya. Jadi transfusi darah dari golongan darah yang berbeda itu sangat dihindari karena apa? Karena dapat menimbulkan resiko yang besar. Sistem imun kita itu juga dapat mengalami gangguan. Seperti apa gangguan itu? Seperti penyakit-penyakit atau kelainan. Itu yang pertama contohnya ada alergi. Jadi alergi itu sebenarnya adalah respon imun tubuh yang berlebih terhadap alergen atau benda asing dan antigen, baik yang membahayakan maupun tidak. Kemudian ada anapilaktik shock, itu juga alergi, tapi alergi dalam tingkat tinggi. Kemudian ada defisiensi imun, itu ada contohnya seperti SCID, itu adalah Severe Combined Immunodeficiency. Itu adalah kegagalan imunitas humoral dan imunitas di perantarai sel untuk bekerja. Kemudian ada AIDS yang kita udah kenal sejak dulu saat kita SMP ya. Itu sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh HIV yang menyerang sel T helper yang menurunkan kekebalan tubuh sehingga rentan terkena penyakit. Kemudian ada penyakit yang namanya autoimun, itu disebabkan karena gagalnya sistem imun membedakan antigen asing dengan antigen di dalam tubuh. Nah, akibat dari penyakit autoimun itu, sistem imun itu menyerang tubuh sendiri. Contoh-contoh dari penyakit autoimun itu ada erythematosus lupus sistemik atau biasa dikenal dengan lupus. Itu menyerang organ-organ vital tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Kemudian contoh lain ada artritis reumatoid, itu juga menyerang sendi yang diserang oleh bakteri. Kemudian ada multiple sklerosis, ada anemia pernicious. Nah, kemudian selanjutnya ada penolakan transplantasi. Itu kenapa? Karena tubuh itu menganggap organ transplantasi itu sebagai benda asing atau antigen. Nah, agar tubuh dapat menerima transplantasi, itu biasanya pasien diberikan imunosupresan untuk menekan sistem imun sementara. Yang terakhir contohnya seperti erythroblastosis fetalis, itu kelainan muncul akibat perkawinan suami istri beda resus. Contohnya jika istri dengan resus negatif biasanya terjadi pada kehamilan setelah kehamilan bayi dengan
resus positif. Seperti itu. Nah, secara singkatnya bagaimana mekanisme itu bekerja dalam tubuh kita, mari kita saksikan video mengenai mekanisme pertahanan tubuh kita. Kita semua memiliki potongan kertas di tempat kerja atau bekas gigitan nyamuk yang mengganggu saat kita berada di rumah. Tetapi kita mengabaikannya dan melanjutkan hidup kita. Bagaimana mungkin bakteri berbahaya tidak menyerang kita melalui lubang di kulit kita? Tentu saja jawabannya karena kita memiliki sistem kekebalan tubuh dan untuk itu kita harus berterima kasih. Jadi, apa sebenarnya sistem kekebalan? Sistem kekebalan adalah pasukan yang tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada 2 jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon keadaan darurat. Pernahkah kamu memotong sendiri di dapur saat memasak? Celah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuhmu. Tetapi yakinlah, karena ada fagosit, Anda sudah dijaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakangnya. Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari 2 jenis tentara, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajah. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalanmu sudah ada di dalam tubuhmu. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah tubuh kita itu sudah memiliki sistem imun yang akan menolak berbagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan akan membentuk kekebalan tubuh, di mana kekebalan tubuh itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Yang lapisan pertama dan lapisan kedua ini akan melakukan respon imun non-spesifik dalam waktu yang cepat, sedangkan lapisan ketiga itu akan melakukan respon imun spesifik dalam waktu yang lama. Nah, ada kekebalan tubuh itu dibentuk secara bawaan atau sudah ada sejak lahir, dan adaptif atau kekebalan adaptif itu didapatkan oleh pengenalan tubuh terhadap antigen. Kemudian kekebalan adaptif itu dibagi lagi, ada kekebalan humoral dan juga kekebalan di perantarai sel, di mana kekebalan humoral itu akan melakukan respon imun pada kekebalan humoral itu secara respon imun primer dan respon imun sekunder. Kemudian kita juga kenal dengan kekebalan aktif dan juga kekebalan pasif. Dengan adanya reaksi antigen dan antibodi, kita dapat menentukan penggolongan darah dengan sistem ABO. Meskipun masih ada dengan sistem resus, tapi karena adanya antigen dan antibodi, kita dapat menentukan penggolongan darah dengan sistem ABO. Nah, itu kita memiliki sistem imun yang sudah ada dalam tubuh kita, itu dapat mengalami beberapa gangguan yang terjadi pada sistem imun itu. Karena kita tidak pernah tahu mengenai dari mana antigen itu masuk ke dalam tubuh kita sehingga dianggap sebagai benda asing, atau sebab apa antigen itu masuk ke dalam tubuh kita, maka lebih baik kita meningkatkan sistem imun tubuh kita agar kita tidak mengalami gangguan pada sistem imun.
Demikian yang dapat saya berikan, saya berbagi. Semoga bisa diambil manfaatnya sebagai bahan belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Ditunggu komentarnya, subscribe dan juga like ya. Sampai jumpa.